Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil mata pelajaran biologi kelas 11. Apa saja kisi-kisinya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adapun bentuk soal itu ada dua. Yang pertama 30 buah soal pilihan ganda, yang kedua itu ada 5 buah soal tipe esai. Nah, untuk materi kita akan mempelajari tentang sel, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, sistem gerak, sistem sirkulasi, dan sistem pencernaan. Untuk soal yang pertama itu memahami sel sebagai unit fungsional terkecil dari makhluk hidup, kemudian menjelaskan tentang organel-organel pada sel, kemudian kalau organel ini ya misalkan Bapak kasih tahu ciri-ciri organelnya, nanti kalian tinggal menentukan dia nama organelnya apa. Kemudian yang ketiga memasangkan organel dan fungsinya yang benar ya. Jadi misalkan membran sel fungsinya sebagai pelindung. Nah, seperti itu. Kemudian menganalisis gambar organel pada sel hewan. Jadi ditampilkan gambar sel hewan, kemudian nanti Bapak kasih tanda X. Nah, tanda X itu apa? Nah, berikutnya tentang pengertian endositosis, kemudian ada juga gambar nukleotida, jadi harus tahu susunannya ya, dari gulanya, fosfat, kemudian basa nitrogennya, harus tahu letaknya. Berikutnya gambar tentang membran sel, jadi dilihat ya bagian-bagiannya seperti ada di mana lipidnya, kemudian glikolipidnya, kemudian protein, itu harus tahu. Berikutnya tentang pengangkutan secara aktif ya, atau transport aktif pada transport zat ya di sel. Berikutnya bagian sel pada gambar struktur akar. Jadi harus tahu nanti yang mana dinding sel, yang mana xilem, floem, kambium, dan lain sebagainya. Berikutnya menganalisis bagian sel pada gambar struktur daun sama, jadi harus tahu yang mana sel epidermis, sel tiang, sel bunga karang, kemudian sel pengangkut, stomata, pelajari gambarnya. Berikutnya tentang urutan struktur akar dari luar ke dalam, tolong dipelajari. Kemudian tentang jaringan penguat, kemudian jaringan epitel, kemudian menganalisis gambar sel saraf ya. Jadi harus tahu dendrit, akson, badan sel, seswan, dan lain sebagainya. Kemudian jaringan ikat longgar dipelajari, kemudian ciri-ciri otot polos, kemudian gambar bagian rangka pada tubuh manusia. Jadi nanti ada gambar rangka tubuh manusia, misal anggota tulang aksial ditunjukkan oleh nomor. Nah, seperti itu. Berikutnya tentang sendi dipelajari ya, hubungan antara tulang, kemudian kan ada sendi itu diartrosis, amfiartrosis, sinartrosis, itu tolong dipelajari. Berikutnya menganalisis kerja otot pada manusia ya. Misalnya nih, rasa lelah yang terjadi akibat kerja otot terus-menerus disebabkan oleh ya seperti itu. Berikutnya menjelaskan tentang gangguan pada sistem gerak. Bapak kasih tahu ciri-ciri gangguannya, nanti kalian tentukan dia nama gangguannya apa. Berikutnya tentang jenis-jenis sel darah putih ya. Kemarin kan banyak, ada apa saja, nanti kalian pelajari. Berikutnya peristiwa pembekuan darah juga dipelajari. Tentang peredaran darah besar, urutan-urutannya. Kemudian fungsi otot jantung, misalkan fungsi bilik kiri apa, kemudian atrium kiri apa. Jadi ini berhubungan dengan peredaran darah ya, sistem peredaran darah juga.
Kemudian ada urutan sistem pencernaan pada manusia, kemudian menjelaskan tentang enzim-enzimnya, fungsinya, misalkan untuk memecah amilum menjadi maltosa, itu apa. Berikutnya gangguan pada sistem pencernaan, ini ada 2 ya, jadi tolong dipelajari gangguan atau penyakitnya. Kemudian yang terakhir itu menjelaskan tentang zat makanan dan fungsinya. Misalkan, zat makanan yang fungsi bentuk tulang itu apa, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk soal esai itu ada 5 soal, ya yang pertama tentang bab sel, itu menjelaskan tentang sel penyusun tubuh makhluk hidup ya. Kemudian jaringan, itu tentang menjelaskan keuntungan dari sebuah teknik kultur jaringan. Kemudian yang ketiga tentang sirkulasi menjelaskan hubungan fungsi sel darah putih dan virus. Misalkan nih kalau ada virus yang menyerang, kemudian apa yang terjadi pada sel darah putih jenis limfosit setelah manusia terserang, misalkan seperti itu nih. Kemudian yang keempat itu tentang sistem gerak, menjelaskan gangguan pada tulang belakang. Misalkan tulang belakangnya melengkung ke luar, melengkung ke dalam, bentuk huruf S, itu penyakit apa. Yang terakhir, menjelaskan hubungan sistem pencernaan dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, kenapa nih kalau orang banyak makan yang berlemak bisa beresiko kena penyakit jantung misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungannya ya. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran kita tentang kisi-kisi soal kelas 11 pada mapel biologi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.